Halo Sobat Perseda, kembali lagi di podcast Sapa Perseda. Mana kali ini dengan saya Abdina Kurniabilah, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih yang akan membahas satu tema penting, yaitu menuju guru impian. Start dari kampus dulu dong. Kita kenalin lagi. Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Boleh, Kang Akil, Teh Amanda, say hi. Oke, Kang Akil, Teh Amanda, saya udah bilang nama ya. Udah belum perkenalan nih. Oke, boleh deh perkenalan dulu ke teman-teman. Kenalkan, nama saya Yudriana Gila, selaku Ketua Himpunan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang dimana saya sedang berjenjang karir di pendidikan guru sekolah dasar untuk semester 5. Oh, semester 5 ya. Oke, tetehnya boleh. Halo, saya Desnisa. Di sini saya selaku Wakil Ketua Himpunan PGSD dan saya menambah di PGSD di semester 5. Oke, jadi mohon maaf ya tadi namanya udah sebut nama padahal belum kenal kalian ya, sorry ya. Oke, sekarang itu kan kalian masuk PGSD nih. Iya. Kalian udah semester 5 berarti udah 2 tahun kan di kampus ini sebagai mahasiswa PGSD. Bisa gak sih kalian ceritain alasan dulu kalian tuh masuk PGSD kenapa sih gitu? Boleh dari akhirnya dulu coba. Bagaimana sih pengen jadi guru SD gitu? Karena kita lihat ya di pendidikan itu tidak ada habisnya gitu kan. Karena saya itu orangnya ingin terus belajar. Yang dimana sebetulnya setelah kuliah juga itu bukan di bangku kuliah atau di bangku dari SD, SMP, SMA gitu untuk belajar. Kan stop di kuliah saja karena memang di pendidikan itu harus selalu mencari pendidikan. Nah, kenapa sih pengen jadi guru SD? Waktu itu saya sebetulnya tidak ada kayak pengen jadi guru SD, pengen jadi guru SD gitu ya. Karena saya tuh melihat pendidikan yang sangat ingin saya didik gitu. Karena nanti juga kan kita bakal punya anak gitu. Masya Allah. Nah ini kita anak gitu ya. Karena memang saya juga ingin memilih anak itu bukan memilih sih sebetulnya. Karena kayak kita itu harus memberikan fasilitator yang baik kepada anak. Karena memang takutnya itu ada orang yang bilang ini anak siapa, bapaknya siapa, kan kalau misalnya ini anaknya pintar sekali ya, karena bapaknya guru gitu. Karena saya itu pengen memberikan yang terbaik untuk anak saya, makanya saya pilih pendidikan yang dimana pendidikan guru sekolah dasar, karena kita itu harus memberikan pendidikan dari bola SD juga gitu. Masya Allah, ini alasannya tuh udah visioner maju ke depan gitu. Coba dari Tata gimana nih alasannya? Ya, betul sih sama kayak Kang Akil juga ya tadi kayak gitu. Tapi gak hanya itu juga, karena kan memang aku awalnya sebelum masuk ke PGSD dulu tuh gak mau apa sih masuk ke guruan, karena kan banyak sekali informasi atau omongan orang lain kayak jadi guru tuh gajinya kecil, inilah itulah gitu kan. Tapi setelah melihat bapak aku sendiri ya yang jadi guru, jadi membuat aku tuh mikir kayak aku sudah sampai titik ini aja karena orang tua aku juga gitu. Jadi makanya aku bisa atau aku pengen jadi guru itu karena emang orang tua aku juga gitu. Makanya intinya mah kayak rumah itu sekolah pertamanya anak gitu, buat nantinya kayak supaya ada kesan terbaik lah untuk anak-anakku, untuk anak-anak kita lah. Jadi kayak nanti orang tua aku pinter karena orang tua aku loh, aku belajar ini karena orang tua aku loh gitu, membuat kesan yang terbaik lah intinya mah gitu. Jadi emang rumah itu emang penting bagi Iya betul. pendidikan anak itu dan sebagainya. Oke, lanjut nih Teh. Kan tadi sudah bicara tentang anak masuk. Kali ini kita akan membahas tentang tema kali ini, itu menjadi guru impian. Yang mana itu semua dimulai dari kampus dulu. Nah, tapi sebelum ke sana nih, menurut kalian, jadi guru impian atau guru yang diimpikan oleh siswa itu sederhana gak sih? Atau malah emang ribet gitu prosesnya? Boleh diceritain soal, boleh dari mana dulu mungkin? Jadi guru itu sebenarnya emang gak ribet ya. Yang ribetnya itu kayak prosesnya. Ya, yang
yang jadi guru impian itu simpel tuh karena emang niatnya kita kayak aku pengen jadi guru gitu loh. Jadi cuma niat doang mah simpel gitu. Simpel itu mah simpel orang lain pun bisa gitu kalau emang niatnya kayak aku pengen jadi guru atau aku pengen itu bisa niatnya, tapi yang jadi ribet jadi guru tuh apa, guru tuh banyak sekali dituntut, apalagi zaman sekarang kan zamannya masuknya teknologi AI kan sekarang sudah merajalela di mana-mana. Nah itu membuat guru zaman sekarang itu dituntut untuk serba bisa. Gak hanya itu kan guru juga harus bertanggung jawab, kompetensinya harus tinggi juga kan. Nah itu menjadi tantangan guru di masa depan nantinya gitu. Jadi simpelnya mah jadi guru itu simpel, tapi yang ribet itu prosesnya karena panjang. Oke, ngomong proses nih. Tapi selama berproses aman-aman aja, betah atau agak gesa-gesa sih? Aman. Dari aku aman. Aman ya. Belum ada kesah gimana gitu. Oke, sekarang boleh nih ke Kang Akel, Ketua Himpunan, boleh diceritain gimana sih Akang tuh jadi guru impian tuh atau jadi guru deh sederhana gak sih atau malah ribet banget gitu? Terus sekalian jadi guru itu sangat sederhana sebetulnya. Ada yang bilang juga, wah cuma jadi guru aja gitu. Padahal tidak sesederhana itu, karena kita juga diberikan pendidik yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi bukan hanya disebut sederhana, wah jadi guru mah gampang gitu ya. Karena jadi guru itu memang sangat luar biasa gitu. Kita harus diberikan keilmuan yang sangat luar biasa, mental juga harus sangat yang luar biasa, soft skill kita di public speaking harus bagus gitu. Karena memang menjadi guru itu tidak hanya gampang gitu. Nah, tadi disinggung tentang ribet apa sih jadi guru, karena sebetulnya zaman ke zaman itu kita itu sudah berubah gitu ya. Kita harus mengikuti teknologi yang sangat canggih. Kita harus mengikuti perubahan zaman. Nah, kita itu harus bisa mendampingi anak, yang dimana anak itu kan kita itu mengenal gen alpha itu, dia itu sangat luar biasa ya teknologinya gitu. Dia sudah tahu gitu. Bahkan adik saya juga gitu ya, yang kelahiran gen alpha juga, dia informasi selalu tahu gitu dibandingkan saya. Gen alpha itu rasa ingin tahunya itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita sebagai calon guru itu terlebih dahulu dari gen alpha atau dari muridnya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan apa yang kita akan bawa gitu. Jadi jangan sampai kita ketertinggalan zaman gitu ya Teh. Oke, jadi intinya mungkinnya ketika anak udah teknologi banyak, udah bisa banget, kita malah ketinggalan. Mungkin itu juga ya bahwasanya kalau misalkan jadi guru yang sangat diiming-imingi oleh anak, berarti harus bisa menjadi fasilitator bagi mereka juga terhadap teknologi yang mereka gunakan juga. Betul ya. Nah, sekarang aku tuh pengen nanya nih tentang pengalaman kalian. Kalian tuh ada gak sih guru atau sempat pengalaman mungkin ketika sekolah SD, SMP atau SMA, guru yang kalian sudah benar sukai atau aku tuh pengen jadi dia gitu? Ada gak sih? Dari aku dulu. Aku kelas 2 SD. Ada guru, aku masih ingat gurunya itu namanya itu Ibu Aga. Yang dimana ibu itu tidak hanya dia memperhatikan orang yang pintar. Karena kan ada beberapa gitu ya, kita itu misalnya kayak, oh ini pintar, kita berikan pendidikan yang lebih, bahkan yang apa ya, kayak bukan disebut kurang pintar, jadi dia tuh keterlambatan dalam pendidikan gitu ya. Karena kayak orang itu kayak dia itu menanggapi hal yang diberikan oleh materi oleh guru itu, dia sedikit sulit untuk apa ya, kayak bukan sedikit sulit dia tuh menerapkannya gitu. Karena saya itu suka sekali ke Bu Ad itu, dia itu memperhatikan bagaimana dia itu menjadi guru yang baik gitu ya. Dia tidak memandang oh dia pintar, oh dia kurang pintar gitu. Semuanya juga pintar kalau memang kita pendidikannya kita berikan yang baik gitu. Karena kalau ingin menciptakan murid yang pintar, kita harus berikan pendidikan juga yang pintar gitu. Itu pasti berproses banget ya. Iya. Sampai sekarang, wah nih kita ke tetehnya nih, ada gak pengalamannya gitu? Ada, kalau aku ada dua nih. Yang pertama orang tua aku sendiri, bapakku. Jadi bapakku itu metode yang diajarkan ke murid-muridnya tuh unik, karena aku kan sering mendengar teman aku yang memang dulu tuh muridnya si bapak juga kan ya. Nah bapak tuh metodenya tuh kayak dengan bercanda, tapi bikin semua murid tuh paham dengan apa yang telah diajarkan, tapi dengan
selipin gitu harmonis lah intinya. Jadi membuat murid-murid tuh nyaman kayak ih gue gak tegang-tegang banget gitu, tapi tetap tegas gitu. Nah terus ada juga guru SD itu waktu aku kelas 6 SD, namanya Ibu Emi. Nah Bu Emi ini tuh dia itu orang yang emang gak pernah marah sama sekali, tetapi semua murid-murid tuh segan ke dia, jadi kayak hormat, betul hormat sekali, sampai apa yang emang diajarkan sama Ibu Emi ini tuh semua murid tuh paham gitu, tapi tidak pernah marah sama sekali gitu. Itu membuat aku tuh mikir kayak oh ini kayak menjadi motivasi buat aku gitu untuk kedepannya. Tapi ngomong-ngomong soal pengalaman zaman lah gitu ya, katanya ingat dari 3 prinsip deep learning gitu ya, ada mindful, meaningful, juga joyful. Joyful ya. Nah, yang paling penting itu joyful aja tadi ya, menyenangkan, Lebih menyenangkan, menggembirakan. tapi tetap bermakna pembelajarannya, betul. Sekali. Oh, benar-benar ya. Oke. Sebentar, karena memang waktu itu saya melihat guru itu bukan dari pelajarannya, karena kan ada siswa yang tidak menyukai matematika. Nah, karena kita itu jangan melihat kepada pelajarannya dulu gitu. Kita itu harus suka dulu ke Gurunya. Kadang emang anak-anak seperti itu, melihat guru-gurunya itu kayak enak gak diajak ngobrolnya gitu. karena memang kalau gurunya sudah membuat nyaman, kita juga sebagai siswa juga bisa nyaman di belajarnya gitu. betul. Bisa sama nyaman ya. Ya. Kalau gurunya mungkin dia takutnya kan agak susah ya kalau misalkan belajar 3. Oke, benar-benar ya. Oke, kita lanjut nih Teh. Kan sekarang masih di kampus nih, masih di kampus semester 5 menempuh masih pendidikan gitu lah ya. Hal apa sih yang kalian coba bangun gitu supaya jadi bakal kalian nanti menjadi seorang guru? Ada gak? Jadi aku Yang hal mungkin spesifik mungkin atau hal yang umum, boleh dari Aman dulu deh. dari aku itu ya, aku tuh lagi ngebangun ke diri aku sendiri dulu, karena diri aku tuh lagi fokus ke aku tuh kan belum pede ya, belum pede di depan ngomong banyak orang. Nah itu bikin aku teh masuk ke dunia kampus atau organisasi ini teh ngebikin aku numbuhin rasa percaya diri aku, dan juga aku teh komunikasi, membangun komunikasi kan. Kalau misalkan jadi guru tuh tidak bisa ya kalau nggak komunikasi, kan harus tetap komunikasi apalagi sama anak-anak. Jadi guru itu tidak cukup hanya paham materi, tapi juga harus percaya diri, komunikasinya juga seperti itu. Bisa dengan berbagai karakter anak Iya, yang berbeda-beda. berbeda banget ya ini. Oke, coba dari Kang Akel, kalian. Kalau dari aku untuk membangunnya itu yang pertama dari keilmuan. Nah, yang dimana kita harus mencari ilmu yang sangat banyak sekali gitu, ilmu yang kita tidak dapat gitu ya. Sebetulnya memang ilmu itu tidak hanya di kuliah saja bisa dicari, tapi kan orang-orang itu bisa menerapkan itu, misalnya ada pendidiknya gitu, karena hanya melihat gambar atau mendengarkan audio visual itu kayak kurang untuk diterapkan gitu. Terus aku selalu ingin membangun soft skill aku, yang dimana betul ya awalnya juga kurang percaya Iya, diri betul gitu. sekali. Jujur gitu, karena emang kita itu adalah gitu, ada rasa takut gitu, canggung ataupun apapun. Untungnya program di UMI itu ada yang namanya PLPT, Iya, yang betul. dimana Ada PLT juga. bisa melatih mental kita gitu, mental kita untuk belajar atau kita memberikan pelajaran kepada murid gitu. Itu juga suatu jembatan kita ya, Iya, nanti betul menjadi guru gitu. Ngomong-ngomong soal PLP nih, ngomong nih. Ada gak sih, bisa gak diceritain dikit aja gitu soal kalian ketika kemarin PLP gitu ke sekolah? LP waktu itu saya tuh waktu itu canggung gitu ya, karena emang ada guru pendamping ya waktu itu. Iya, ada guru pendampingnya Guru juga, pamong. guru Oh, pamong. Nah, gimana sih kita juga bertanya kepada guru pamong, ibu bagaimana sih kita belajar atau mengajari murid-murid itu, kita selalu belajar gitu, nggak semena-mena kita memberikan materi gitu ke Iya, murid, karena memang ada juga aturannya kayak MBP, ada modul ajarnya juga ya teh ya. Tuh. Itu yang sangat menarik ya, sangat. Semoga bisa jadi inspirasi buat saya nanti. Siap, Ya, siap. bercanda. Oke nih. Nah, kan kalian sekarang di kampus, terus juga belajar mengajar juga. Kalian pernah gak sih ngebayangin gitu, nanti di kelas tuh bakal jadi guru seperti apa?
yang mungkin ketawa-ketawa mungkin atau yang tegas bikin takut anak mungkin ya, nggak tahu kita mah. Bisa aja ya. Oke, boleh deh. Mau siapa dulu sih? Kayak dari aku ya, Boleh. aku pengen jadi guru yang lemah lembut tapi tegas. Karena kita juga ya kalau jadi guru, kalau misalnya kita memberikan materi, misalnya nggak ada yang dengar kan itu juga membuat kita itu kayak kurang tegas deh jadi guru ini sebetulnya. Nah, saya itu pengen ada waktunya bercanda, ada waktunya serius Iya, gitu. betul, benar banget. Jadi aku tuh pengen anak-anak itu menjadi bisa memberikan ruang untuk bicara. Karena memang ya waktu kita itu selalu kayak kita tuh nggak bisa curhat kepada guru. Nah aku tuh pengen bisa gitu ke anak-anak itu bisa menjadi curhatan dia gitu. Karena Iya. memang ada beberapa anak gitu, ada beberapa anak yang memang dia itu tidak bisa curhat kepada orang tuanya gitu. Karena aku itu pengen menjadi terbuka itu pada menjadi Oh, Masya Allah kali. Kita passioner banget Iya. ya. Mulai dari Teh Amanda gimana Teh Ya, Amanda? aku kebayang jadi guru yang balance sih, santai tapi tetap tegas. Kayak misalkan ada benar ada waktunya, kayak misalkan lagi fokus ke pembelajaran ya fokus aja. Kalau misalkan ada waktu bercanda ya tetap bercanda. Terus pengen jadi tempatnya cerita, jadi mereka tuh aman ketika cerita sama kita tanpa kita menjudge mereka gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kita lanjut nih lanjut nih Kang. Kalian kan pengurus himpunan sekarang, ketua sama wakil ketua himpunan ya. Oke. Pasti banyak gak sih tantangan atau drama yang terjadi dalam dinamika kalian berorganisasi? Nah, ada gak momen yang bikin kalian tuh ngerasa kayak, oh kayaknya ini deh latihan jadi guru tuh dalam organisasi, mungkin dalam kegiatan himpunan dan juga sebagainya. Ada gak? Banyak. Banyak banget. Banyak. Oke, Banyak. mau siapa dulu nih? mulai dari Boleh siapa dulu? Salah satunya ya kayak kan ada ya anggota yang memang berbeda-beda pendapat. Nah itu teh kayak kita itu supaya kayak murid kan berbeda banget ya karakternya, itu kan menjadi pembelajaran buat kita kayak oh kayaknya kayak gini deh belajar jadi guru tuh dengar anggota-anggotanya berbeda pendapat. Tidak hanya itu kan kita tuh ngatur program kerja timeline itu tuh kayak sama kayak RPP kan RPP juga gitu ya, ngatur modul aja juga sama ngatur gitu. Jadi aku tuh sampai mikir oh mungkin organisasi ini kayak ruang kelasnya lah, ruang kelas kecilnya gitu. Kalau dari aku sih gitu. karena memang pendapat orang itu pasti berbeda-beda ya Iya, pasti betul. gitu. Nah diajarkan himpunan itu seperti halnya ada program ya. Karena program itu kita mempunyai ketua pelaksananya, sekretarisnya, bendaharanya, dan bagian bawah-bawahnya. Nah menurut aku sangat relevannya gitu, yang dimana kita itu bisa mengasah soft skill juga gitu di himpunan. Mana kita itu bisa mengatur nih bagaimana sih anak itu kayak dia tuh bisa dipimpin oleh kita. Jadi jangan sampai kita calon guru dipimpin oleh anaknya. Iya. Kebalik. Balik. Apa menurut anak gitu. Iya. Jadi memang kita itu harus menjadi pemimpin gitu. Terus juga guru tuh bisa relevan itu. Nah, aku tuh ada kegiatan program yang dimana waktunya di Sium. Waktu itu aku tuh diajak jadi MC. Nah, waktu itu kan awal itu deg-degan itu ya. Gimana yang nge-MC waktu di Sium belum pernah lagi. Nah itu tuh bisa menjadi jembatan juga gitu, menjadi public speaking itu jadi bagus, jadi baik. Terus bisa didengar. Nah, gitu. Oke, sepertinya keren banget ya wajib-wajib. Banyak banget kita tangannya kita sama-samanya. Oke, lanjut nih akan Teteh. Pasti kan dinamika berorganisasi, kampus, masuk kelas sebagainya pasti bikin capek kan. Iya. Dan pasti kadang mikir lagi capek nih pengen istirahat gitu kan ya. Nah, tapi tetap kan ada tujuan yang kita cari, tujuan yang kita tuju begitu. Nah, ketika kalian lagi capek nih, apa sih yang bikin kalian itu tetap pada tujuan untuk menjadi guru nantinya? Kalau dibilang capek sebetulnya memang capek ya gitu ya. Semua ramai. Jadi kita itu awalnya kita tuh kuliah tuh untuk apa gitu. Jadi ada orang yang memang sangat senang dengan organisasinya gitu ya. Dan juga capek. Nah jangan sampai kita meninggalkan prioritas kita gitu. Karena memang kita masuknya itu kita kepentingan teman-teman ya. Akademiknya dulu kita yang tingkatkan. Kan kita juga harus pikir gitu ya, oh juga pengen juga kebayar gitu waktu Iya, jadi benar. guru, karena memang itu tak aja gitu, aduh capek gitu jadi kayak
Gimana nih? Gimana nih? Bayangin emang capek gitu itu menghibur jadi kita harus ingat gitu apa tujuan kita itu orang di pendidikan ya. Boleh nih dari Teh Amanda. Gimana nih Teh Amanda? Betul banget ya kayak tadi. Terus fokus yang pertama. Awal itu kan benar-benar masuk kuliah untuk belajar ya, untuk belajar. Emang enggak salah sih kalau misalkan masuk kuliah sambil masuk organisasi, tapi harus tahu dulu prioritasnya yang mana. Juga harus ingat siapa yang biayain. Nah, kalau aku kan orang tua ya, jadi Bener. aku keinget nih kayak, ih orang tua aku udah biayain, masa sih aku harus nyerah gitu aja, harus salah gitu aja. Nah, gitu itu menjadi motivasi dan gak hanya itu. Di kampung aku tuh di sana ada sekolah yang memang keterbatasan guru. Jadi kadang ada yang emang satu guru tuh untuk 3 sampai 2 kelas. Itu ngebikin aku kayak, oh mungkin aku harus jadi guru nih, bisa jadi guru untuk di daerah aku sendiri seperti itu. Pesannya itu ingat refleksi ke refleksi ya, ke belakang, belakang. ya. Terus siapa yang diberiin juga dan Iya, sebagainya. betul banget. Oke, lanjut Teh. Kan kalian tuh kan masih Gen Z kan, tahun Iya, kelahiran 2000-an Gen Z, kan. Gen Z. Ya. Kalian tuh bukan tapi kalian tuh pengen dikenal sebagai apa sih gurunya tuh? Guru Gen Z kan kadang dramanya gitu kan ya, udah pegang teknologi dari kecil juga sebagainya. Nah, kalian tuh nanti sebagai guru nih pengen dikenal gitu sebagai guru yang bagaimana? Guru yang asik kah atau misalkan guru yang cuma galak misalkan ini mah misalkan ya. Boleh diceritain. guru yang bisa memberikan fasilitas terbaik memberikan yang baik karena aku tuh pengen dikenal akil gitu ya kayak Di jalan ya, di jalan. kemarin tuh kalau belajar sama Kang Akil itu kan Akil. berarti belajar sama Pak Mas seru ya gitu gak ada tekanan kayak kita itu harus fresh belajar gitu ini aku dikenalnya itu guru yang welcome guru yang inspirasinya gitu. Kalau dari aku sama sih, pengen jadi guru yang emang menginspirasi tanpa menggurui. Terus gak hanya itu jadi yang ingin jadi guru tuh yang emang deket sama anak-anak. Jadi anak-anak kayak yang tadi terbuka, nyaman banget nih sama-sama gitu. Gitu. Emang yang terbuka ya ini orang. Jadi gak hanya ngejarin apa sih pelajaran sekolah, tapi pelajaran hidup juga. Karena masih anak-anak ya. Si anak-anak gitu. Ya oke. Ya udah nih, terakhir nih, tema terakhir nih. Kalau bisa ngasih pesan ke diri kalian di masa depan yang akan datang sebagai guru, kalian tuh mau bilang apa sih ke diri kalian kepada Kang Akil, Teh Amanda di masa depan nanti setelah menjadi guru? Paling aku yang pertama mengucapkan terima kasih karena perjuangan di 4 tahun untuk menjadi guru itu sangat sulit. Banyak sekali tantangan. Makasih kepada diri sendiri, makasih kepada orang tua yang sudah biayai gitu. Nah, memang perjalanan ini cukup mudah. Saya pasti akan menjadi pendidik yang bisa disebut yang inspirasi banyak murid. Kalau dari MI itu terima kasih pada diri aku yang udah berjuang selama 4 tahun dan jangan lupa apa kamu mulai. Kenapa kamu mulai gitu. Dan ingat lagi, satu murid bisa berubah karena siapa anak-anak kamu. Saja. Dalam ya. Buat diri kita masing-masing gitu. Karena juga ngebayangin tuh nanti gitu kan. Hal apa sih yang perlu kita ingatkan buat sembuh gitu. Oke, mungkin ini mau kasih konsultasi sebelum di akhir. Thanks dari aku. Jangan bosan untuk cari ilmu, jangan bosan untuk mengejar-ngejar pendidikan. Itu aja ada. Dari aku, tetap semangat, jangan pernah nyerah. Oke, mungkin mungkin episode soal pesan kali ini mungkin cukup sekian. Semoga pengalaman ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penonton semuanya. Oke, terus bagi aku sendiri nih, masya Allah dapat ilmu insight baru hari ini. Ya, mungkin cukup sekian. Mungkin kita sampai sehat ke teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.